Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Fiandani dengan NIM 210103111039 dari kelas PGMID. Hari ini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat mengenai analisis kurikulum di sekolah saya selama masa sekolah dasar, yaitu di Min 3 Sumbawa. Kurikulum yang saat itu berlaku pada zaman saya masih sekolah adalah kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penerapan kurikulum ini memiliki beberapa kelebihan sekaligus kekurangan, khususnya di Min 3 Sumbawa itu sendiri. Nah, kelebihan Min 3 Sumbawa dalam menerapkan kurikulum KTSP yang pertama yaitu Min 3 Sumbawa berhasil menerapkan kurikulum KTSP sesuai dengan kebutuhan setiap siswanya. Contohnya yaitu pada mata pelajaran muatan lokal yang berfokus pada kearifan lokal di daerah Sumbawa, yaitu dengan membuat kipas lontar atau yang diberi nama ampat. Kemudian hal ini didukung oleh pendapat dari Nana Sodi Sukmadinata dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik yang dipinjam secara online dari laman Perpustakaan Nasional. Nah, dalam buku ini beliau menyebutkan tentang prinsip pengembangan kurikulum di sekolah. Salah satunya yaitu relevansi dan fleksibilitas yang harus sesuai dengan kebutuhan warga sekolah di daerah tersebut. Nah, selain itu, pendapat ini pula didukung juga oleh Permendiknas pada tahun 2006, yakni nomor 22 yang menyatakan bahwa prinsip pengembangan kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu sesuai dengan muatan kurikulumnya, guru di Min 3 Sumbawa itu memiliki peranan yang paling besar. Sekaligus, guru merupakan suatu fasilitator dalam proses pembelajaran. Yakni, guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang berkualitas dan mampu mengambil peran dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan pendekatan kepada siswanya melalui berbagai kegiatan di kelas. Contohnya, ketika pembelajaran berlangsung, guru dapat menyampaikan materi sekaligus mengajak siswa untuk berinteraksi dengan cara mengajukan pertanyaan dan juga meminta feedback dari siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Atau contoh lain yaitu ketika bimbingan konseling, guru memberikan layanan konseling mengenai masalah pribadi atau kehidupan sosial siswa. Nah, hal ini relevan dengan pendapat dari Umar Hamalik dari tahun 2009 yang dikutip dalam jurnal pendidikan dengan judul Peran Guru Bidang Studi sebagai Pengembang Kurikulum pada Tingkat Satuan Pendidikan, yaitu KTSP. Jurnal ini merupakan karya dari Sukanti dan Sumarsi yang diperoleh secara online dari laman staffnew.uny.ac.id. Dalam jurnal tersebut, Umar mengatakan bahwa guru harus mampu memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Maka artinya, Min 3 Sumbawa berhasil melaksanakan kurikulum, khususnya peran guru dalam proses pembelajaran. Kemudian, kelebihan yang ketiga, yakni dalam melakukan suatu penilaian, Min 3 Sumbawa tidak hanya berfokus pada ujian saja, karena hal ini dibarengi dengan tugas lain, seperti misalkan observasi ataupun penelitian. Nah, hal ini dilakukan agar tidak selalu memberatkan siswa dalam belajar. Jadi, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan suatu praktik lapangan seperti melakukan penelitian atau observasi terhadap pencakokan tanaman mangga dalam pelajaran IPA untuk ujian praktik kelas 6. Nah, pendapat ini didukung oleh Sukmadinata dalam jurnal ilmiah Didaktika volume 12 nomor 1 tahun 2011.
Sukmadinata menyebutkan bahwa untuk mengevaluasi komponen dan proses pelaksanaan mengajar bukan hanya dilakukan tes, tetapi juga non-tes, seperti observasi, studi dokumenter, analisis hasil, angket, dan juga checklist. Nah, jurnal ini didapatkan secara online dari laman web mediadeliti.com. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dalam penerapan KTSP di Mendikbud Sumbawa. Yang pertama yakni waktu mengajar guru di Mendikbud Sumbawa itu sangat terbatas, sehingga para siswa yang belajar lambat tidak dapat mengejar ketertinggalan. Padahal seharusnya para siswa diberikan waktu yang cukup sampai mereka paham dengan materi yang disampaikan. Nah, hal ini sebelumnya sudah disampaikan oleh J.H. John dan B. Blom dalam penelitian mereka yang dikenal dengan belajar tuntas. Hal ini dikutip oleh Muhammad Rusmin dengan jurnal dalam judul yang sama, hasil kutipan dari Mustaqim dan Abdul Wahid dalam jurnal Psikologi Pendidikan tahun 2003. Dalam penelitiannya ini belum menyatakan bahwa seorang siswa dengan bakat yang tinggi akan dapat mempelajari suatu bidang studi secara cepat, sedangkan seorang siswa lainnya dengan bakat yang rendah akan dapat mempelajari bidang studi yang sama dalam waktu yang lebih lambat. Kemudian yang kedua yakni fasilitas sarana dan prasarana pengembangan kurikulum di Mendikbud Sumbawa masih kurang memadai, mengingat kondisi sekolah yang jauh dari perkotaan dan berpusat di desa. Selain itu, sekolah hanya berfokus pada dana BOS yang tiap tahun dicairkan, sehingga pembaharuan setiap sarana dan prasarana tidak dapat berjalan secara optimal, mengingat dana BOS ini sudah ditentukan pembagiannya, sehingga kegiatan administrasi dan pengelolaan kurikulum sekolah tidak dapat berjalan dengan lancar. Nah, hal ini diterangkan dalam jurnal Pembangunan Pendidikan Pondasi dan Aplikasi berjudul Pengelolaan Kurikulum dan Sarana dan Prasarana sebagai Penunjang Keberhasilan Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar oleh Gina Fauzia Hazimah yang dipublikasikan secara online melalui laman web jurnal UNY.ac.id yang mengutip pendapat dari Jana dan Sotani pada tahun 2018. Mereka mengungkapkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana sekolah merupakan suatu kunci dalam kegiatan administrasi sekolah. Selain itu, masih dalam jurnal yang sama, Prasetyawan mengungkapkan bahwa kurangnya dana dalam mendukung pengelolaan sarana dan prasarana sekolah hanya mengandalkan dana BOS saja. Kurangnya birokrasi bantuan dari pemerintah menyebabkan terhambatnya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.